What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video by Adimologi. Masih bersama gua Hamdi, dan di video kali ini gua mau hands on Keychron K2 wireless mechanical keyboard. Jadi ini keyboard punya temen gua yang dia lagi nggak pakai, jadi gua pinjem buat hands on aja. Kalau kalian mau ngelihat reviewnya pasti udah banyak ya youtuber yang buat review. Cuman gue di sini mau ngebandingin sama keyboard yang sehari-hari gua pakai, yaitu Logitech G Pro versi pertama. Ini adalah Logitech G Pro, kalau nggak salah udah 3 tahunan gitu umurnya. Dan ini yang sehari-hari gue pakai buat bikin konten maupun untuk streaming dan juga main game, terutama game FPS. Jatuh. Jadi keyboard ini salah satu kekurangannya ini ya nih. Keycapsnya kan masih pakai model keycaps yang untuk khusus Romer G ya. Jadi gue langsung bahas kekurangan dulu nih. Di sini kelihatan nggak ya? Nah, di sini warnanya putih. Ini adalah switchnya Romer G. Kalau yang sekarang kan udah pakai Gateron ya, hot swappable. Yang ini masih pakai Romer G. Dan dia pakai keycapsnya itu modelnya, bentar, kalian kelihatan nggak di sini? Nah, ini dia nih. Ada 4 titik yang memasukkan dia ke dalam si switchnya. Beda dengan si switchnya punyanya Keychron. Ini adalah switch cadangannya yang udah pakai switch Gateron. Dan modelnya, bentar, zoom dong. Nah, kayak gini tuh. Jadi kayaknya resiko buat patah kayak punya Logitech-nya nggak bakal ada ya, kayak nggak bakalan ada. Jadi langsung kebetulan kelihatan ya kekurangannya kayak gitu. Cuma selama gua pakai ini sih nggak ada masalah, beratnya juga lumayan cukup berat, dan selama gua main ya itu masalahnya paling cuman kayak ketika si switchnya rusak ngegantinya agak susah, dan itu kalau nggak salah harganya 75.000 isi 3 gitu di salah satu toko di marketplace. Sedangkan kalau nggak salah untuk switch Gateron kayaknya lebih mahal ya, lebih murah. Ntar gue coba cek dan gue kasih di deskripsi. Cuman gue memang agak kepikiran kalau misalnya ada budget gitu, gue pengen ganti keyboard. Jadi gue kayak nyobain dulu. Dan si keyboard ini kalian bisa bandingin di sini, size nya itu dia jauh lebih kecil, sama-sama 10 keyless. Nah, ini dia. Kelihatan ya bedanya di sini. Ada sekitar di sini. Gua bawa Sigmat, bentar. Tahu nggak cara pakai Sigmat? Cara pakai kayak gini. Kenapa harus gue tunjukin ya sama kalian semua? Pokoknya itu kalau gua ukur bedanya sekitar hampir 4 cm. Jadi ini lebih pendek. Untuk keyboard yang lebih pendek, kemungkinan nantinya kalau buat main game, terutama game-game FPS yang butuh pergerakan mouse-nya lebih banyak, pasti bakalan lebih enak. Walaupun ada lagi yang lebih kecil, kalau nggak salah yang tipe K6, dia itu 66%. 66% yang ngebedain itu dia nggak ada tombol F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Jadi cuman kecil banget gitu. Keyboard ini dibandingin lagi sama G Pro, walaupun harganya mungkin sama ya sekarang, sekitaran 1 jutaan lebih. Si Keychron ini bagian sampingnya itu udah aluminium. Nih, bagian sampingnya udah aluminium semua. Terus yang menurut gua cukup menarik, dia itu udah punya fitur Bluetooth. Jadi beda sama Logitech yang masih pakai kabel wired. Dia ini bisa pakai kabel maupun bisa untuk Bluetooth wireless. Jadi kalau misalnya untuk main game, otomatis harus pakai wired supaya input lag-nya lebih kecil. Tapi kalau misalnya untuk kerja aja dan kalian misalnya pengen punya custom meja yang agak minimalis gitu, keberadaan wirelessnya ini kayaknya sangat guna gitu. Walaupun masih pakai Bluetooth ya. Sedangkan kalau nggak salah Logitech yang udah pakai Lightsync Speed itu, entahlah namanya apa, dia itu udah pakai wireless 2,4 GHz, jadi otomatis input lag-nya lebih sedikit gitu. Nah, yang pengen gue tekankan di sini sih, dia itu kan udah pakai switchnya Gateron ya, terus brown gitu. Suaranya nggak terlalu berisik dibandingin sama punyanya Logitech. Jadi agak mirip ya brown switchnya si Gateron sama Logitech Romer G. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini bukan buat nyari keberisikannya kayak punyanya si Blue, menurut gua cocok. Tapi kalau pengen klotak-klotak, cari yang warnanya biru. Terus untuk profilnya sendiri, dia tuh agak lebih tebal ya dibandingin sama Logitech G Pro. Kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya gue ratain,
Nah, dia agak kelihatan agak lebih tebal, mungkin sekitar setengah senti tebelnya. Jadi perlu dijadiin pertimbangan juga, tangan kalian tuh pasti bakalan agak lebih tinggi, walaupun bisa dibuat seperti ini. Jadi tangan kalian tuh seperti ini. Tapi kayaknya kalau misalnya beli custom tambahan wrist pad bakalan lebih enak, soalnya ini agak tinggi dibandingin punyanya Logitech yang agak lebih tipis. Jadi kalau yang suka low profile sih kayaknya mendingan pakai Logitech deh, soalnya ini agak lebih tinggi. Selain itu sih yang ngebedain ya cuman itu sisi ininya semuanya aluminium, ini plastik. Terus RGB-nya juga nggak semewah punyanya Keychron. Gua nggak bisa contohin karena nggak dicolok ya, tapi nanti gua kasih b-roll. RGB-nya dia nggak semewah punyanya Keychron yang ada totalnya kalau nggak salah 18 mode yang bisa diganti di sini. Nah, ini kelihatan di sini dia RGB-nya itu lebih wah dan modenya jauh lebih banyak ya. Tuh, kalau si Logitech nggak seperti itu. Cuman si Logitech ini kalau di komputernya dengan software bisa diedit. Jadi yang mana yang nyala, yang mana yang enggak. Sedangkan si Keychron ini dia modenya udah terbatas 18 dan kayak gitu aja, nggak bisa diotak-atik pakai software. Terus si K2 ini punya baterai internal kan. Jadi walaupun dia wireless, dia bisa di-charge dengan USB-C. Di sini temen gua nggak bawa kabelnya, tapi katanya cuma kabel USB-C biasa. Colokannya ada di samping. Nah, ini colokannya. Terus di sini ada switch buat ganti ke iOS, Android, macOS, Windows, dan juga ada switch on off sekaligus switch ke kabel. Jadi kalau misalnya kalian pakai kabel dan dicolok USB-C-nya otomatis ngecharge ke keyboardnya. Jadi ini sih sebenarnya keyboardnya lumayan menarik ya menurut gue. Mungkin nanti gue akan coba hands on, coba minjem sama orang ya untuk main game kira-kira enak apa enggak gitu. Tapi kalau impresi gue sih ngelihatnya, karena gue kan banyak ngeliat review ya di YouTube, dan bener nggak sih reviewer itu bilang yang seperti mereka bilang itu bagus lah, inilah itulah. Jadi gue langsung hands on sendiri dan menurut gue sih dengan harga sejutaan bagus menurut gue gitu. Tapi kan relatif ya. Kalau misalnya memang budgetnya agak kurang, sebenarnya yang di bawah sejuta juga agak banyak dengan pakai Cherry MX. Tapi kalau misalnya ada budget, menurut gue ini oke. Tapi nanti mungkin akan gue coba compare dengan SteelSeries atau Daki yang katanya lebih oke lagi. Tapi untuk sementara sih dengan hands on ini gue ngelihat ini sebagai keyboard yang menurut gue menarik karena size-nya kecil walaupun profilnya agak tebal. Kemudian RGB-nya juga bagus, dan untuk bunyinya nggak terlalu berisik karena pakai brown, dan feel-nya enak ya dibandingin Logitech. Bukan berarti gue nggak suka sama dia, ya emang keyboardnya adanya ini doang sih gitu. Cuman setelah sekian lama kan yang ngebuktiin barang itu oke apa enggak adalah waktu ya. Ini udah tahunan, tahun berapa ini gue beli ya? Bukan gue beli, saudara gue beli tepatnya. 2018 kan, ini 2018, sekarang udah mau 2021. Dan nggak ada masalah kecuali beberapa switchnya yang udah modar, dan itu normal untuk semua tipe mechanical keyboard, dan nggak ada masalah, pokoknya benar-benar enak deh gitu. Jadi mungkin akan gue buat review lagi nanti seandainya gue udah pakai keyboard yang si Keychron ini atau keyboard lainnya. So sekian aja hands on-nya dari gue. Jadi antara kedua keyboard ini tetap aja gue nggak bakal bisa memutuskan yang mana lebih baik, karena ada yang namanya Logitech, ada yang namanya Keychron, ada yang namanya SteelSeries. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung kalian sukanya feel-nya yang mana, yang cocok seperti apa, yang warnanya kayak apa. Dan itu gue nggak bisa ngasih saran kalian harus beli ini itu gitu. So sekian aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.